Melanjutkan dari episode sebelumnya, Zhenyan mendongak menatap dua kultivator alam kekacauan. Keduanya baru berada di tingkat pertama alam kekacauan. Kekuatan mereka sangat lemah. Namun Zhenyan tahu apa yang mereka pikirkan, sehingga ia langsung menyatakan pendapatnya. Salah satunya adalah Saint Elang Putih, sedangkan yang lain Chu Wu. Keduanya segera menundukkan kepala dengan hormat. Kalian berdua sekalian saja tangani dua orang dari klan langit berbintang itu, kata Zhenyan dengan santai. Ya! Jawab kedua ahli alam kekacauan itu serempak. Mendengar kalimat sederhana itu, ekspresi dua leluhur klan langit berbintang langsung berubah drastis. Hari ini mereka sudah mengalami terlalu banyak kemunduran. Namun mereka sama sekali tidak menyangka akan berakhir dengan kematian. Sepertinya surga benar-benar ingin memusnahkan klan langit berbintang kami. Baiklah. Pada saat ini, kedua leluhur itu sudah menerima nasib mereka. Jika seorang ahli alam kekacauan turun tangan, mereka tidak memiliki peluang sedikit pun. Bahkan kesempatan untuk menyeret musuh mati bersama pun hampir mustahil. Hahaha, langit akan memusnahkan klanku. Langit akan memusnahkan klan Shingi kami. Aku tak pernah menyangka klan langit berbintang akan berakhir seperti ini. Hahaha, ledakan. Tiba-tiba cahaya menyilaukan meledak dari posisi dua leluhur klan langit berbintang, diiringi raungan dahsyat. Badai energi menyapu ke segala arah seperti bilah angin. Benturan mengerikan berubah menjadi riak energi yang menyebar membentuk lingkaran besar. Untungnya, dua tetua keluarga Luo, Luo Fatian, dan Luo Xinghai tidak berada terlalu dekat, sehingga mereka terhindar dari bencana itu. Leluhur Julu memilih menghancurkan diri lebih dahulu. Leluhur klan langit berbintang yang lain segera mengikuti. Tidak ada pilihan lain. Daripada terbunuh, lebih baik menghancurkan diri sendiri. Tanpa ragu, matahari lain muncul. Ledakan mengerikan mengguncang seluruh wilayah keluarga Luo. Dengan demikian, dari tiga leluhur dewa abadi klan langit berbintang, satu dibunuh oleh Luo Hai, sedangkan dua lainnya menghancurkan diri. Semuanya binasa, anggota klan langit. Berbintang yang tersisa kemungkinan besar akan terusir dari kota Kyuhai setelah pertempuran ini. Sebaliknya, mulai hari ini keluarga Luo akan benar-benar bangkit. Dalam waktu dekat, kekuatan nomor satu di kota Kyuhai pasti menjadi keluarga Luo. Indra ilahi para ahli yang mengawasi pertempuran langsung mundur ketika Zhenyan muncul. Demi menghindari menyinggung ahli misterius itu, mereka semua menarik indra ilahi mereka secara sukarela. Di medan pertempuran kini hanya tersisa Zhenyan, Luo Hai, Luo Fatian, Luo Xinghai, serta dua ahli alam kekacauan tadi. Kalian berdua sebaiknya pergi juga, kata Zhenyan sambil menatap mereka. Tuanku, kata Saint Elang Putih yang berwujud mirip manusia burung. Huokyu, penguasa kota Kyuhai, ditunjuk oleh kerajaan bersayap untuk mengelola kota ini. Sekarang setelah Anda menekannya, saya khawatir akan muncul masalah. Tidak perlu khawatir, aku tahu apa yang kulakukan, jawab Zhenyan. Aku akan memberi penjelasan kepada raja kerajaan bersayap. Ia menatap mereka berdua lalu melanjutkan. Kalian berdua juga mengincar posisi penguasa kota Kyuhai, bukan? Lupakan saja, aku sudah punya rencana sendiri. Lanjutkan saja urusan kalian seperti biasa. Namun jika kalian melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Senyum Zhenyan berubah menjadi peringatan dingin. Ya, kami mengerti, jawab keduanya dengan hormat. Sosok yang mampu menekan naga api dengan mudah jelas bukan lawan yang bisa mereka hadapi. Setelah itu, mereka segera berpamitan. Kini di lapangan hanya tersisa Zhenyan, Luo Hai, Luo Fatian, dan Luo Xinghai. Luo Hai, kali ini kau melakukannya dengan baik, kata Zhenyan sambil tersenyum. Awalnya kupikir aku harus turun tangan membantumu. Ternyata kau bisa membunuh seorang dewa abadi klan Shinge sendirian. Sepertinya kau sudah memahami semua yang kuajarkan. Mulai sekarang, kau resmi menjadi muridku. Terobosan Luo Hai benar-benar mengejutkannya. Guru terlalu memuji saya, jawab Luo Hai sambil membungkuk dalam-dalam. Saya juga sangat berterima kasih atas bantuan guru. Jika bukan karena Anda, saya mungkin sudah ditangkap oleh penguasa kota Kyuhai. Terima kasih telah menyelamatkan kami, senior, kata Luo Fatian, dan Luo Xinghai dengan hormat. Bangkitlah, kata Zhenyan sambil tersenyum. Kalian semua juga bagian dari ras manusia. Bahkan tanpa hubungan guru dan murid, aku tetap akan membantu. Di benua puncak pedang, ras manusia adalah penguasa dunia ini. Ras asing tidak berhak menindas kita. Luo Hai, Luo Fatian, dan Luo Xinghai pun berdiri. Dua tetua keluarga Luo itu memandang Zhenyan dengan rasa syukur yang mendalam. Pada saat yang sama mereka melirik Luo Hai dengan takjub. Ternyata, Luo Hai memiliki guru sehebat ini. Tidak heran kekuatannya melonjak drastis setelah masa pengasingannya.
Kemenangan keluarga Luo atas klan Xingyi kali ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan bukti kekuatan mereka sendiri. Guru, mari kita kembali ke kediaman keluarga Luo untuk membicarakan hal lain, kata Luo Hai. Kali ini keluarga Luo pasti akan menjamu guru dengan sebaik-baiknya. Dasar bocah, Zhen Yan tertawa. Kupikir kau akan membiarkanku menunggu di sini berjam-jam. Kali ini kau harus mengeluarkan semua anggur dan makanan terbaik keluarga Luo. Biarkan aku makan sampai puas. Tentu saja, jawab Luo Fatian cepat. Keluarga Luo pasti akan menyajikan anggur terbaik untuk Anda. Kali ini Luo Hai berhasil mengalami transformasi besar, namun kemungkinan akan ada seseorang di keluarga Luo yang segera mendapat masalah. Di ruang independen Gunung Sembilan Alam di benua Puncak Pedang, Luo Feng mengamati segala sesuatu yang terjadi di kerajaan bersayap. Senyum tipis muncul di bibirnya. Temperamen Xiao Hai memang sudah berkembang, tetapi ini baru langkah pertama. Gumam Luo Feng dalam hati. Jika ia ingin membuat terobosan lagi di masa depan, ia harus mengalami lebih banyak pertarungan hidup dan mati. Hanya setelah temperamennya benar-benar matang, barulah ia layak membicarakan peningkatan fisik. Luo Feng diam-diam menghela napas. Ia telah menyaksikan seluruh pertempuran tadi dengan saksama. Terobosan Luo Hai pada saat kritis, keteguhan hatinya, pemahamannya terhadap jejak asal hukum angin, serta keberhasilannya menembus menjadi dewa abadi. Semua itu berada di luar dugaannya. Perubahan ini membuktikan bahwa hati Luo Hai telah berkembang pesat, dan itu merupakan kunci untuk menembus alam kekacauan di masa depan. Selama ia terus menjalani reinkarnasi berikutnya dan membangun fondasi yang lebih kokoh, bukan tidak mungkin suatu hari nanti ia akan menjadi ahli alam kekacauan, bahkan Raja Dewa. Sekarang Zhen Yan memiliki kehendak setingkat Raja Dewa. Dengan teknik rahasia kehendaknya, kekuatannya bahkan sebanding dengan beberapa Raja Dewa. Di benua Puncak Pedang, selama Zhen Yan tidak secara sengaja memprovokasi para monster kuat, ia seharusnya tidak menghadapi banyak bahaya. Adapun Luo Hai, dengan Zhen Yan di sisinya, masa depannya juga relatif aman. Perkembangan benua Puncak Pedang pun memasuki periode yang cukup tenang. Hal ini membuat Luo Feng merasa lega. Namun dalam kultivasinya sendiri, kemajuan Luo Feng sangat kecil. Jalan pedang abadi miliknya mengalami stagnasi sejak ia menyaksikan terobosan leluhur primordial. Walaupun ia memiliki daun keabadian untuk mengamati evolusi jalan pedang abadi, jiwanya seolah terperangkap dalam kegelapan. Ia tidak mampu menyingkirkan lapisan kabut yang menutup pemahamannya. Menurut perkiraan Luo Feng, mungkin semuanya baru akan menjadi jelas setelah buah keabadian miliknya matang dan ia memakannya. Saat itu jiwanya akan mengalami peningkatan besar. Di lokasi inti darah Hunming, Luo Feng juga menghabiskan waktu meneliti garis keturunan berbagai bentuk kehidupan Hunyuan. Namun kemajuannya sangat lambat, jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Kekuatan garis keturunan mengandung aturan dan pantangan yang sangat kompleks. Berbeda dengan gen yang dapat berevolusi, kekuatan garis keturunan hanya bisa lahir melalui transformasi leluhur atau penggabungan berbagai kekuatan aneh. Lebih jauh lagi, garis keturunan juga melibatkan tingkat rahasia yang lebih tinggi, yaitu anugerah ruang. Di alam semesta purba, beberapa bentuk kehidupan memiliki garis keturunan. Alasan kekuatan ini dapat diwariskan sepenuhnya karena aturan alam semesta itu sendiri. Sementara di ruang Hunyuan, kekuatan garis keturunan dapat terus diwariskan, bahkan kembali ke bentuk leluhur. Semua itu juga ditentukan oleh aturan ruang Hunyuan. Bentuk kehidupan yang memiliki garis keturunan biasanya secara alami lebih kuat, serta lebih diunggulkan oleh aturan dalam beberapa aspek. Makhluk Hunyuan sendiri lahir langsung pada tingkat kehidupan Hunyuan. Titik awal mereka jauh lebih tinggi daripada semua bentuk kehidupan di dunia asal. Secara alami mereka termasuk makhluk yang sangat diunggulkan oleh aturan. Karena itu, tanpa sumber garis keturunan, satu-satunya cara mengembangkan garis keturunan adalah mencoba fusi garis keturunan. Namun metode ini tidak dapat diwariskan. Jika tidak dilakukan dengan benar, akan muncul cacat tertentu yang dapat memengaruhi kultivasi maupun pemahaman. Jika Luo Feng mencoba menggabungkan garis keturunan, kemungkinan besar ia hanya mampu menggabungkan satu jenis kekuatan garis keturunan. Misalnya, jika ia menggabungkan garis keturunan yang berkaitan dengan es dan dingin, maka ia hanya bisa menyerap kekuatan sejenis. Ia tidak akan mampu menggabungkan jenis garis keturunan lainnya. Selain itu, jika prosesnya gagal dan merusak fondasinya, pencerahannya juga bisa terpengaruh. Karena itulah Luo Feng tidak berniat mencobanya dalam waktu dekat. Bahkan Yuan, meskipun telah meneliti lama, tetap tidak berani mencobanya dengan gegabah. Selain mempelajari garis keturunan, mereka juga terus mengawasi dunia asal. Namun saat ini, dunia asal sangat damai. Selain Star Radiance, yang muncul sebagai kandidat penguasa di alam Void yang dijaga oleh Jin Chuan, tidak ada talenta lain yang diperkirakan mampu menembus menjadi penguasa baru. Waktu berlalu dengan cepat. Di benua Puncak Pedang, tepatnya di kerajaan bersayap, kota Qiuhai, keluarga Luo berkembang pesat di bawah pengaruh Zhen Yan. Keluarga Luo segera mengambil alih wilayah klan Xingyi.
Luo Hai sendiri juga menyingkirkan beberapa parasit yang selama ini mengganggunya. Meskipun dua leluhur keluarga Luo, Luo Fatian dan Luo Xinghai, mengalami kerusakan fondasi karena jiwa mereka terbakar terlalu lama, kehadiran Luo Hai sebagai dewa abadi membuat keluarga Luo dengan cepat menjadi kekuatan paling berpengaruh di kota Qiuhai. Dengan kata lain, kekuatan Luo Hai kini menjadi yang terkuat di kota itu. Dengan tubuh dewa abadi, ia bahkan mampu menekan dua ahli alam kekacauan, yaitu Chu Wu dan Shen Elang Putih. Sejak saat itu, nama Luo Hai dan keluarga Luo hampir identik dengan kota Qiuhai. Adapun guru misterius Luo Hai, Zhen Yan, perlahan menghilang dari pandangan publik. Ada rumor yang mengatakan bahwa ia pergi bersama raja kerajaan bersayap. Ada pula yang mengatakan ia telah meninggalkan kota Qiuhai. Namun apapun kebenarannya, keluarga Luo telah menjadi kekuatan nomor satu di kota Qiuhai. Sementara Luo Hai, meskipun hanya seorang dewa abadi, tetap menjadi ahli terkuat di kota tersebut. Sejak saat itu, kota Qiuhai secara resmi memasuki era manusia di bawah kekuasaan keluarga Luo. Waktu terus berlalu. Dunia asal terus berevolusi dengan cepat, sementara ruang asal kekacauan tetap relatif tenang. Dunia-dunia baru lahir dan hancur silih berganti. Dunia asal dijaga oleh 3 penguasa. Sesekali, beberapa leluhur asal kekacauan yang rakus akan sumber daya muncul. Namun ketika tubuh asli para penguasa turun tangan, mereka hanya bisa melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Seiring waktu, leluhur asal kekacauan di wilayah sekitar pun belajar dari kesalahan mereka dan hampir tidak pernah lagi menyinggung dunia asal itu. Hal ini membuat Luo Feng dan 2 rekannya hampir sepenuhnya bisa fokus pada kultivasi mereka sendiri. Hanya sesekali berkumpul melalui klon mereka untuk berbincang. Kini benua Puncak Pedang telah mengalami puluhan era evolusi sejak diciptakan. Ukurannya sekarang telah sebanding dengan sebuah planet sumber, bahkan mungkin lebih besar. Artinya, meskipun waktu terus berjalan, benua ini kini sepenuhnya memenuhi standar sebuah planet sumber. Di tepi benua Puncak Pedang terdapat benua Hunyuan, yang telah berkembang selama waktu yang sangat lama. Banyak makhluk Hunyuan yang mengembara di ruang Hunyuan akhirnya menetap di sana. Berbagai cabang kekuatan pun mulai muncul. Walaupun ukuran benua Hunyuan hanya sekitar 1/10 benua Puncak Pedang, kualitas para ahli di sana jauh lebih tinggi. Tempat itu secara bertahap akan dibuka sebagai tempat penyucian jiwa bagi para kultivator dari benua Puncak Pedang. Di dalam ruang independen Gunung 9 Alam di benua Puncak Pedang, Luo Feng yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya menembus ruang dan waktu, menuju arah yang sangat jauh, yaitu dunia primordial. Di dalam dunia primordial, muncul fluktuasi aura tingkat dewa yang memengaruhi aturan seluruh ruang asal kekacauan. Jelas sekali, sebuah bentuk kehidupan tingkat leluhur baru telah lahir. Di dunia primordial, makhluk setingkat leluhur telah lahir, gumam Luo Feng dalam hati. Aku penasaran ras apa dia berasal. Kapan dunia asal kita bisa melahirkan penguasa primordial yang keempat? Luo Feng menghela napas pelan. Entah itu makhluk primordial istimewa, atau ras primordial yang lahir secara alami, melahirkan makhluk setingkat penguasa primordial memang lebih mudah dibandingkan di dunia asal. Yang sebelumnya adalah bentuk kehidupan purba khusus, yang bahkan berhasil mencapai tanah abadi. Kali ini, makhluk itu lahir di dunia primordial, dan kemungkinan besar berasal dari ras purba alami. Bagi ras purba alami, melahirkan seorang leluhur memang relatif lebih mudah dibandingkan dunia asal. Namun, untuk mencapai tanah abadi justru jauh lebih sulit. Meski begitu, selama berada di tingkat leluhur, kekuatan mereka sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penguasa primordial. Perbedaannya, penguasa primordial lebih berpeluang memahami esensi kekuatan. Begitu esensi kekuatan dikuasai, kekuatan individu mereka hampir selalu melampaui para leluhur primordial. Namun, ruang Hunyuan bersifat adil. Penguasa primordial memang lebih kuat, tetapi jauh lebih sulit untuk dilahirkan. Setelah mengalihkan pandangannya, Luo Feng kembali melanjutkan kultivasinya. 15 siklus waktu berlalu. Dari arah dunia primordial, kembali lahir makhluk tingkat leluhur lainnya. Hal ini membuat Luo Feng cukup terkejut. Apakah menjadi leluhur memang semudah itu? Tidak lama kemudian, leluhur primordial lain juga lahir. Dengan demikian, sejak Luo Feng menjadi penguasa di wilayah dunia primordial, sudah 3 leluhur primordial lahir dari sisi dunia primordial. Tidak heran jumlah leluhur primordial Hunyuan begitu banyak. Ternyata melahirkan satu orang memang cukup mudah. Jika terus seperti ini, kapan pihak penguasa Hunyuan bisa mengejar ketertinggalan? Pikir Luo Feng sambil menggeleng pelan. Jika dihitung menurut waktu di ruang Hunyuan, buah keabadian miliknya di tanah abadi seharusnya segera matang. Dalam waktu sekitar 100 zaman, 3 leluhur dari garis keturunan Hunyuan telah lahir. Angka ini benar-benar terlalu mudah. Pada saat yang sama, Luo Feng pernah merasakan hampir 200 aura tingkat dewa yang berbeda. Sebagian besar berasal dari pihak leluhur primordial. Sebagian lainnya telah pergi jauh meninggalkan wilayah ini. Karena ia tidak lagi merasakan aura mereka,
Itu berarti bahkan di ruang primordial, jumlah leluhur primordial mungkin jauh melampaui bayangannya. Jika demikian, tingkat kelahiran seperti ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Tidak heran dahulu para pendiri Hunyuan memandang rendah para penguasa Hunyuan. Dalam sejarah panjang, hanya 3 orang yang pernah lahir. Luofeng segera berdiri. Sebuah pikiran melintas di kehampaan Hunyuan. Masih tersisa sedikit lebih dari 1 dekade sebelum buah keabadiannya matang. Begitu memasuki tanah abadi, waktu itu terasa hanya seperti sekejap. Untuk mencapai tanah abadi dari benua puncak pedang, seseorang harus melewati lautan tak berujung. Luofeng sendiri cukup penasaran dengan tempat itu. Saat itu, 5 tuamu tampak sangat gelisah dan bahkan memperebutkan batu kuno. Luofeng tidak percaya bahwa tempat itu tidak memiliki harta. Ia menduga di sana terdapat harta yang sangat penting. Mungkin memang ada harta di lautan tak berujung, pikir Luofeng. Kelima tuamu itu telah menjaga tempat tersebut selama bertahun-tahun tanpa pernah pergi. Jika Luofeng turun tangan, mungkin ia bisa membebaskan mereka. Lebih baik aku memeriksa lautan tak berujung terlebih dahulu. Toh tidak perlu terburu-buru. Begitu memutuskan, Luofeng segera berangkat menuju tanah abadi. Dengan peta rute bintang yang lengkap, perjalanan sebenarnya bisa dilakukan sangat cepat. Namun Luofeng tidak terburu-buru. Ia memilih terbang perlahan. Daun keabadian diselimuti lapisan niat pedang, berubah menjadi bilah cahaya yang melesat menembus ruang Hunyuan. Kali ini ia ingin menikmati perjalanan. Sepanjang rute itu terdapat banyak dunia asal. Luofeng juga berniat membina para ahli dari dunia-dunia tersebut. Setiap kali melewati sebuah dunia asal, ia meninggalkan avatar kekuatan ilahi sebagai penanda untuk masa depan. Sepanjang perjalanan, Luofeng merasakan gelombang samar dari dunia asal untuk mencari kemungkinan dunia lain di sekitar jalurnya. Cahaya keemasan menembus ruang Hunyuan. Sementara itu, Luofeng sendiri berkultivasi di dalam daun keabadian. Saat ini tubuhnya memancarkan aura kehancuran yang sangat besar. Gumpalan kekuatan penghancur berkilau di sekelilingnya. Kekuatan itu mengandung sifat memusnahkan segalanya. Bahkan cahaya yang mengenainya pun seolah padam. Karena kemajuannya di jalan pedang abadi terhenti, Luofeng lebih banyak meneliti jalan kehancuran. Walau belum mencapai tingkat Dao abadi, ia sudah mencapai puncak dunia asal. Ia hanya selangkah lagi dari Dao abadi. Jika Dao kehancuran juga mencapai Dao abadi, menurut sistem alam dunia asal, ia akan memasuki alam kedua penguasa primordial. Namun Luofeng tahu pembagian alam ini mungkin tidak sesederhana itu. Terutama setelah ia mempelajari daun keabadian, ia memahami bahwa Dao abadi yang mereka kuasai mungkin hanya berada pada tingkat Hunyuan. Masih ada tingkatan lain di atasnya. Adapun, apakah ada tingkat yang lebih tinggi lagi setelah itu? Ia belum tahu. Saat ini ia juga tidak mampu merasakannya. Alam di atas penguasa Hunyuan mungkin berkaitan langsung dengan Dao abadi. Ekspresi Luofeng tiba-tiba berubah. Dari suatu arah dengan gravitasi lemah, ia merasakan kekuatan kehidupan yang sangat besar, jelas milik makhluk kolosal setingkat leluhur. Ia segera mengalihkan sebagian perhatiannya dan mengubah arah daun keabadian menuju sumber kekuatan itu. Swoosh! Bilah cahaya keemasan melesat, membelah materi kacau di ruang Hunyuan dengan kecepatan luar biasa. Di wilayah di mana ruang waktu runtuh, terdapat sebuah benda langit raksasa berwarna daging, sebuah dunia asal. Di permukaannya tampak makhluk seperti cacing raksasa merayap. Di dalam dunia asal itu, aliran kekuatan primordial terus-menerus ditarik keluar dan ditelan. Asal dunia berusaha keras melawan, namun sia-sia. Makhluk yang melahapnya adalah leluhur purba, berbentuk mirip buaya. Ah, benar-benar makanan lezat, gumamnya puas. Setiap kali menikmatinya, rasanya selalu luar biasa. Ia berbaring santai di permukaan dunia asal. Ukuran dunia asal sangat besar. Seorang leluhur biasanya hanya memakan sekitar 1/10 hingga 2/10 dari asal dunia itu dalam sekali makan. Setelah jangka waktu tertentu, dunia tersebut akan pulih kembali. Itulah sebabnya dunia-dunia sumber di ruang Hunyuan dianggap sebagai hadiah alami bagi mereka. Berbeda dengan binatang roh asal kekacauan yang melahap segalanya dalam satu gigitan, para leluhur primordial lebih menyukai pemanfaatan berkelanjutan. Namun tepat ketika ia sedang menikmati makanannya, ruang waktu di wilayah itu tiba-tiba tersegel oleh kekuatan setingkat asal kekacauan. Sumber kekuatan itu berasal dari aura yang tersembunyi. Aura itu sangat kuat. Bukan berupa energi darah, tetapi jelas merupakan eksistensi setingkat asal kekacauan. Tuan Hunyuan, aura ini, mungkinkah aura pendekar pedang Luofeng? Leluhur yang menyerupai buaya itu langsung menebak sumber aura tersebut. Aku tidak pernah menyinggungnya, juga tidak memiliki dendam dengannya. Mengapa ia menyegel ruang ini? Leluhur buaya itu segera waspada. Ia menghentikan proses melahap dunia asal dan menatap tajam ke arah depan. Seberkas cahaya keemasan melintas. Kecepatannya tidak berkurang sedikit pun, bahkan langsung melesat ke arahnya.
Di mata leluhur buaya itu, cahaya tersebut berubah menjadi sebilah pedang. Ia langsung merinding. Sial, dia ingin menyerangku. Aku adalah leluhur ketiga dari klan buaya iblis. Berhenti! Leluhur ketiga buaya iblis meraung keras lalu segera menghindar. Leluhur pertama klan mereka pernah memperingatkannya. Jangan pernah memprovokasi pendekar pedang di antara leluhur primordial kekacauan. Bahkan, leluhur penyihir pun pernah dipaksa mundur olehnya. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi leluhur penyihir, maka jangan sekali-kali mencari masalah dengan Luo Feng. Namun Luo Feng sama sekali tidak peduli dengan teriakan itu. Karena mereka berani melahap asal dunia asal, tentu saja ia harus turun tangan. Tatapan Luo Feng bahkan mengandung sedikit niat membunuh. Kali ini ia ingin memberitahu para leluhur primordial bahwa mereka tidak hanya bertanggung jawab atas beberapa dunia asal saja. Dunia-dunia lain juga akan ia awasi. Leluhur ketiga buaya iblis merasa ngeri. Ia baru saja menghindar ketika cahaya keemasan itu tiba-tiba berubah arah dan kembali menyerangnya dengan kecepatan luar biasa. Ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menghindar. Satu-satunya pilihan adalah menghadapi serangan itu secara langsung. Semakin dekat cahaya keemasan itu, semakin mengerikan aura yang dipancarkannya. Leluhur ketiga buaya iblis segera mengayunkan ekornya untuk menangkis serangan tersebut. Ekor adalah senjata pertahanannya yang paling kuat. Dengan itu, ia berharap dapat mengurangi sebagian besar dampak serangan. Namun ia terlalu percaya diri. Dalam hal kekuatan serangan, hampir tidak ada makhluk di wilayah ini yang mampu menandingi Luo Feng saat ini. Terlebih lagi, setelah terobosan dalam hatinya, niat pedang Luo Feng menjadi jauh lebih kuat dan kendalinya semakin sempurna. Di ruang kacau seperti ini, kekuatan serangan Luo Feng bisa dikatakan yang terkuat. Ledakan! Saat leluhur ketiga buaya iblis mencoba menahan serangan itu, ia langsung menyesalinya. Energi benturan yang dahsyat meledak seketika. Ia merasakan pedang yang sangat tajam menebas tubuhnya. Pedang itu begitu keras dan memiliki daya tembus yang luar biasa. Dengan raungan kesakitan, tubuh raksasa leluhur ketiga, buaya iblis langsung terpental jauh. Sisik-sisik besar di ekornya terkoyak oleh benturan dan tersebar di kehampaan. Darah pun muncrat ke segala arah. Benturan dahsyat itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Seluruh tulang ekornya patah akibat kekuatan tersebut. Sebagian besar kekuatan dalam tubuhnya juga hancur oleh energi tajam dari serangan itu. Dasar pendekar pedang gila! Kita tidak punya dendam. Mengapa kau menyerangku? Apakah kau benar-benar mengira klan buaya iblis mudah ditindas? Leluhur ketiga, buaya iblis akhirnya berhenti setelah terpental cukup jauh. Matanya yang merah menyala menatap Luo Feng dengan rasa takut. Kakak tertuanya telah berkali-kali memperingatkannya untuk tidak memprovokasi Luo Feng. Bahkan ketika ia melahap dunia asal, ia sengaja menghindari wilayah yang dijaga 3 penguasa. Namun tanpa diduga, bencana tetap datang. Ia sama sekali tidak tahu kesalahan apa yang telah ia lakukan, hingga Luo Feng menyerangnya tanpa peringatan. Aku memang menindas klan buaya iblismu. Kau berani melahap dunia asal di hadapanku. Kau pantas mati. Luo Feng mencibir lalu kembali menyerang. Leluhur ketiga. Buaya iblis semakin terkejut. Serangan pendekar pedang ini terlalu kuat. Walau pertahanannya terkenal tangguh, jika ia menerima beberapa serangan lagi, ia pasti akan terluka parah. Jika itu terjadi, kemungkinan besar ia tidak akan bisa melarikan diri. Memikirkan hal itu, ia langsung membuat keputusan. Tanpa ragu sedikit pun, ia membakar darah sumbernya dan menggunakan teknik pelarian rahasia. Tubuhnya berubah menjadi cahaya coklat gelap, lalu menghilang ke dalam lapisan kehampaan di ruang Hunyuan, akhirnya menembus ke lapisan antar ruang. Melihat hal itu, Luo Feng segera melemparkan menara bintang. Kekuatan penghancur yang dahsyat dilepaskan, mencoba menutup arah pelarian lawannya. Namun sayangnya, tubuh leluhur ketiga, buaya iblis diselimuti cahaya coklat gelap. Ketika ia memasuki lapisan antar ruang, batas ruang langsung terganggu. Domain pemangsa menara bintang terlambat menutup jalur tersebut. Kekuatan pemangsanya sama sekali tidak mampu menembus lapisan antar ruang. Aku tidak menyangka orang ini begitu pengecut. Kabur bahkan sebelum pertarungan benar-benar dimulai. Gumam Luo Feng dengan sedikit rasa kesal. Ia sebenarnya juga mampu menembus lapisan antar ruang. Namun itu sangat berbahaya. Ruang Hunyuan sangat stabil. Bahkan dengan kekuatan Luo Feng, hanya serangan penuh kekuatan yang mungkin mampu merobeknya. Justru karena stabilitas itulah, lapisan ruang di dalamnya menyembunyikan banyak bahaya tak dikenal. Di dalam lapisan antar ruang, terdapat gelombang spasial, yang bahkan ditakuti para penguasa. Jika seseorang bertemu dengannya, ia bisa terluka parah, terseret ke wilayah tak dikenal, atau bahkan tubuh ilahinya langsung hancur. Karena itu, teknik pelarian para leluhur primordial biasanya berkaitan dengan ruang. Metode ini adalah cara melarikan diri paling efektif. Namun membunuh seorang leluhur memang sangat sulit. Kecuali sejak awal musuh ditekan sepenuhnya atau disegel dengan harta penyegel yang kuat.
hampir mustahil membunuhnya. Jika hanya menyerang secara langsung, selama musuh tidak mati dalam satu pukulan, ia hampir pasti dapat melarikan diri. Baik Prado dari klan kegelapan kuno maupun leluhur ketiga buaya iblis ini, keduanya hampir mustahil dibunuh. Penguasa Hunyuan memang sangat kuat. Metode mereka banyak, serangan mereka dahsyat, dan mereka bahkan mampu menciptakan banyak klon. Namun para leluhur Hunyuan juga memiliki kemampuan pelarian yang luar biasa. Masing-masing memiliki teknik unik. Saat Luofeng sedang merenung, tiba-tiba energi kehidupan yang sangat kuat memasuki jangkauan persepsinya. Gelombang kehidupan itu membuat Luofeng sedikit terkejut. Aura ini terasa agak familiar. Itu adalah aura yang muncul ketika seseorang berhasil menembus dan menjadi bangsawan di Tanah Abadi, yaitu Hergus, peringkat ke-20 di Tanah Abadi. Luofeng sebenarnya hanya pernah mendengar nama Hergus. Selain merasakan auranya saat terobosan dahulu, ia belum pernah benar-benar melihat sosoknya. Hergus, mengapa dia berada di sini? Dan bahkan menuju ke arahku? Pikir Luofeng sambil memandang ke kejauhan dengan sedikit heran. Tak lama kemudian, sosok makhluk raksasa muncul dalam pandangannya. Makhluk itu berbentuk seperti naga emas, namun jelas berbeda dari naga yang pernah dikenal Luofeng. Seluruh tubuhnya berwarna emas, sepasang sayap besar terbentang di punggungnya, sementara ekornya bercabang dua. Penampilannya terlihat sangat megah dan indah. Dari tubuhnya terpancar aura superioritas yang kuat. Aura ini berbeda dari para leluhur primordial yang pernah Luofeng temui. Bahkan ular tak terbatas dan yang lainnya pun tidak memiliki aura semacam ini. Pendekar pedang Luofeng, kita bertemu lagi, kata Hergus sambil membuka mulutnya. Tatapannya memperlihatkan sedikit rasa ingin tahu terhadap pendekar pedang di hadapannya. Kita bertemu lagi? Luofeng menyipitkan matanya. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Ia benar-benar tidak mengingat pernah melihat makhluk ini. Kau memang belum pernah melihatku, jawab Hergus sambil tampak tersenyum. Namun aku sudah melihatmu sejak lama. Aku lahir di ruang ini. Kehidupan pertama yang kulihat adalah dirimu, Luofeng. Hergus masih mengingat dengan jelas. Tidak lama setelah menetas dari telurnya, ia hampir terkena aura pedang Luofeng hanya karena rasa ingin tahu. Namun sejak lahir, ia memiliki tabu pelindung alami, sehingga keberadaannya sangat sulit dideteksi. Ketika ia menyaksikan Luofeng dan Yuan berlatih tanding, ia bahkan menggunakan teknik rahasia bawaannya. Tanpa pengamatan yang sangat teliti, mustahil seseorang menyadari keberadaannya. Mendengar penjelasan itu, Luofeng semakin mengernyit. Jika semua itu benar, maka kemampuan makhluk ini memang sangat luar biasa. Ia mencoba mengingat kembali, tetapi tetap tidak menemukan sedikit pun ingatan tentangnya. Tidak perlu mencoba mengingat, kata Hergus. Bahkan ketika aku baru lahir, selama aku tidak ingin kau menemukanku, kau memang tidak akan bisa menyadarinya. Luofeng menatap naga emas itu dengan tenang. Kalau begitu, apa tujuanmu datang kemari? Hergus tersenyum. Aku mendengar bahwa kau telah memperoleh daun keabadian. Aku cukup tertarik pada benda itu. Aku ingin meminjamnya untuk melihatnya sebentar. Bagaimana menurutmu, Tuan Luo? Luofeng sedikit terkejut. Hergus telah menembus dan memasuki Tanah Abadi sejak lama. Ia tentu sudah mengetahui keberadaan daun keabadian. Namun selama ini ia tidak pernah datang menemuinya. Tak disangka, sekarang ia justru muncul dan meminta meminjamnya. Jelas sekali ia tahu bahwa para anggota Tanah Abadi lainnya tidak bertindak terhadap Luofeng. Namun ia tetap datang mencari masalah. Luofeng sendiri tidak tahu apakah orang ini hanya sembrono atau memang benar-benar memiliki kekuatan. Harta karun. Luofeng tertawa dingin. Apa hakmu meminjamnya? Hergus, kau benar-benar pelawak. Senyumnya masih ada, tetapi ekspresinya sudah berubah dingin. Sejak memperoleh pencerahan dari terobosan sang leluhur, Luofeng terus berusaha menembus tingkat berikutnya dan hampir tidak pernah bertarung. Sekarang seseorang datang mencarinya, tepat saat ia ingin menguji pedangnya. Ia juga ingin tahu seberapa kuat para ahli yang berhasil menembus dan memasuki Tanah Abadi. Sepertinya Tuan Luo tidak berniat meminjamkannya, kata Hergus sambil tertawa ringan. Sejak lahir aku sudah mengagumi ilmu pedangmu. Sekarang kebetulan ada kesempatan. Aku ingin meminta bimbinganmu. Matanya langsung dipenuhi niat bertarung. Ketika pertama kali melihat Luofeng berlatih tanding dengan Yuan, ia telah menjadikan pendekar pedang ini sebagai tolok ukur. Sekarang ia telah tumbuh dewasa. Tentu saja ia ingin bertarung dengan sungguh-sungguh. Melihatnya, Luofeng menyadari sekali lagi bahwa makhluk ini memang berbeda dari leluhur primordial lainnya. Aura bangsawan yang terpancar dari tubuhnya terasa lebih mulia dibandingkan makhluk-makhluk tersebut. Sepertinya aku tidak boleh meremehkannya, pikir Luofeng. Pertarungan ini mungkin memaksanya menggunakan seluruh kekuatan. Dalam sekejap, dengan satu pikiran, domain dunia niat pedang terbuka. Ruang Hunyuan yang luas berubah menjadi dunia yang sepenuhnya terbentuk dari niat pedang.
Niat pedang menjadi langit dan bumi, sementara ki pedang memenuhi seluruh ruang. Setiap helai ki pedang memiliki ketajaman yang luar biasa. Hergus memandang dunia niat pedang ini dan sedikit terkejut. Aku tidak menyangka kekuatan niat pedangmu menjadi lebih kuat lagi. Luo Feng menatap naga emas itu dengan ekspresi serius. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, ia terlihat sangat percaya diri. Seranglah, kata Luo Feng. Biarkan aku melihat kualifikasi apa yang kau miliki untuk merebut daun keabadian. Ia mengulurkan tangan. Di telapak tangannya muncul gumpalan niat pedang yang sangat terkonsentrasi. Niat pedang di sekelilingnya berkumpul dan memadat menjadi sebilah pedang emas. Ini adalah salah satu pencapaian Luo Feng selama bertahun-tahun. Mirip seperti Jin Chuan yang memadatkan api sejati, Luo Feng juga mengekstraksi kekuatan niat pedang menjadi bentuk yang sangat padat. Kekuatan ini memiliki daya tembus dan daya penghancur yang sangat besar. Dalam sekejap pedang itu terbentuk. Luo Feng mengarahkannya ke Hergus. Pergilah! Swoosh! Cahaya keemasan melesat seperti teleportasi, menciptakan badai di dunia niat pedang dan langsung tiba di depan Hergus. Hergus segera mengangkat cakarnya dan menangkap niat pedang emas itu. Ledakan cahaya keemasan terjadi. Badai energi pedang menyebar ke segala arah. Luo Feng menyipitkan matanya. Hergus berhasil menangkap serangannya. Namun tubuhnya hanya terdorong mundur, sekitar ratusan ribu tahun cahaya. Cakar emasnya yang berkilau bahkan tidak mengalami luka sedikit pun. Pertahanan yang luar biasa kuat, gumam Luo Feng. Kekuatan pertahanan ini hampir setara dengan ular tak terbatas. Jika tidak, serangan tadi pasti sudah meninggalkan luka. Seranganmu tidak jauh lebih kuat dari sebelumnya, kata Hergus santai. Namun daya tembusnya cukup bagus. Sayangnya, itu tidak cukup untuk melukaiku. Ia menggerakkan cakarnya dengan santai. Serangan Luo Feng tadi memang hanya ujian kecil. Ia bahkan belum menggunakan pedangnya secara langsung. Namun dari nada bicara Hergus, jelas ia sudah memahami hal itu. Gunakan seluruh kekuatanmu, kata Hergus sambil tersenyum. Aku menantikan pertarungan dengan pendekar pedang sepertimu. Begitu selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat menuju Luo Feng. Kecepatannya sangat mengerikan. Bahkan tidak kalah dengan kecepatan Luo Feng saat menggunakan kekuatan penuhnya. Makhluk tingkat Hunyuan sering harus menahan erosi tabu ruang waktu, sehingga tubuhnya secara alami menjadi sangat kuat. Bagi Hergus, pertempuran seperti ini justru merupakan cara terbaik untuk membangkitkan potensi garis keturunannya. Melihat Hergus kembali menyerang tanpa ragu, mata Luo Feng menjadi semakin tajam. Niat pedang di sekitarnya terus bergetar, seolah seluruh ruang Hunyuan berubah menjadi medan pedang yang tak terlihat. Hergus berubah menjadi seberkas cahaya emas dan menerjang lagi. Cakar emasnya memotong ruang, membawa tabu ruang waktu yang aneh. Setiap ayunan cakarnya mampu merobek lapisan ruang, seolah ruang itu sendiri hanyalah tirai tipis. Namun sekarang, Luo Feng sudah sepenuhnya memasuki keadaan pedang. Tubuhnya tampak diam, tetapi di sekelilingnya lahir puluhan ribu energi pedang. Setiap energi pedang bergetar dengan kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Tanpa mengangkat pedang pun, setiap gerakan kecilnya sudah merupakan tebasan. Hergus langsung menerjang. Luo Feng hanya mengangkat satu tangan. Dalam sekejap, pedang bayangan darah emas yang terbentuk dari daun keabadian memancarkan cahaya yang menembus langit. 4 gaya pedang dari teknik niat yang dapat menghancurkan langit mengalir bersambung seperti sungai tanpa akhir. Cahaya pedang melintas. Ruang retak. Gelombang energi pedang menyapu puluhan juta tahun cahaya. Cakar emas Hergus dan cahaya pedang Luo Feng bertabrakan lagi. Ledakan dahsyat mengguncang ruang asal. Lapisan ruang waktu di sekitarnya terkelupas satu persatu, memperlihatkan arus tabu ruang waktu yang mengamuk di kedalaman. Kali ini Hergus tidak mundur. Sebaliknya, tubuh emasnya memancarkan rune kuno yang semakin terang. Garis-garis rune itu mengalir di seluruh sisiknya seperti sungai cahaya. Aura garis keturunannya melonjak. Tubuh emas raksasa itu tiba-tiba membesar, dan fluktuasi ruang di sekelilingnya berubah liar, seolah ruang itu sendiri tunduk padanya. Hergus tertawa keras. Akhirnya, kekuatan garis keturunanku mulai bangkit. Matanya yang keemasan menatap Luo Feng dengan semangat bertarung yang menyala. Pendekar pedang Luo Feng, teruskan. Hanya pedangmu yang bisa memaksaku mencapai batas. Luo Feng tidak menjawab. Namun niat pedangnya semakin tajam. Seluruh dunia niat pedang bergetar, dan miliaran energi pedang mulai berkumpul ke arahnya. Pertempuran mereka baru saja benar-benar dimulai. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Luo Feng langsung menjadi dingin. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa sejak awal Hergus memang telah menggunakan pertempuran ini sebagai sarana untuk merangsang dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Setiap tebasan pedang yang dia lepaskan, setiap luka yang muncul di tubuh Hergus, ternyata bukanlah kerugian bagi lawannya, melainkan proses penempaan yang terus-menerus memperkuat tubuh makhluk itu.
Selama pertempuran tadi, sisik-sisik emas di tubuh Hegus terus pecah, rontok, lalu terbentuk kembali. Setiap kali sisik itu terbentuk kembali, struktur tubuhnya berubah sedikit demi sedikit. Pola emas yang semula tersembunyi di bawah sisik kini semakin jelas terlihat, seolah-olah sebuah rune kuno sedang terbangun dari dalam garis keturunannya. Tubuh emas raksasa Hegus kini tampak berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya tubuhnya tertutup lapisan sisik yang tebal, sekarang sebagian besar sisik itu telah terlepas. Permukaan tubuhnya terlihat lebih halus, tetapi aura ketangguhan yang terpancar darinya justru menjadi jauh lebih menakutkan. Kilau emas di tubuhnya tampak seperti logam ilahi yang ditempa berkali-kali di dalam api kosmik. Di lapisan ruang waktu tempat mereka bertarung, aliran cahaya warna-warni dari ruang antar lapis terus berputar. Gelombang energi dari pertempuran mereka membuat ruang di sekitar terus retak dan pulih, menciptakan pemandangan yang seolah-olah seluruh ruang kosmik sedang bernafas. Hegus perlahan keluar dari lapisan ruang yang sebelumnya menelan tubuhnya. Tubuh emasnya kembali muncul sepenuhnya di hadapan Luo Feng. Saat ini, aura yang dipancarkan olehnya jauh lebih kuat daripada saat awal pertempuran. Fluktuasi kekuatan ruang yang berasal dari tubuhnya membuat ruang di sekelilingnya tampak sedikit melengkung, seolah-olah ruang itu sendiri menyesuaikan diri dengan keberadaannya. Dia memandang Luo Feng dengan tatapan penuh semangat bertarung. "Tuan Luo," kata Hegus sambil memperlihatkan senyum yang lebar, "aku benar-benar harus berterima kasih kepadamu. Jika aku hanya terus berkeliaran di lapisan ruang dan mencari daerah yang berbahaya untuk menstimulasi tubuhku, mungkin butuh waktu yang sangat lama sebelum garis keturunanku mencapai tahap transformasi ini." Dia mengangkat salah satu cakarnya dan melihatnya sebentar. Pola emas di permukaan kulitnya perlahan berdenyut seperti denyut nadi. "Namun pedangmu berbeda. Setiap tebasanmu memiliki kekuatan yang setara dengan badai ruang di lapisan spasial terdalam. Serangan seperti itu adalah cara terbaik untuk memaksa garis keturunanku berevolusi." Luo Feng menatapnya tanpa berkata apapun. Ekspresinya tetap tenang, tetapi di dalam matanya tampak kilatan dingin. Menara-menara bintang yang megah masih berdiri di lapisan ruang waktu itu. Menara emas bertingkat 9 itu memancarkan tekanan yang menindas, dan gelombang kekuatan penghancur terus menyapu ruang di dalamnya. Namun bahkan di bawah tekanan menara bintang, Hegus tampak sama sekali tidak terpengaruh. Dia mengepalkan cakarnya sedikit. Dalam sekejap, ruang di sekelilingnya langsung muncul retakan-retakan kecil. Kekuatan ruang yang berasal dari tubuhnya terus memancar keluar. Seolah-olah dia memiliki hubungan alami dengan hukum ruang di ruang asal kekacauan. "Tuan Luo," lanjut Hegus dengan suara yang santai, "kau mungkin sudah menyadarinya sekarang. Pertarungan tadi sebenarnya hanya tahap awal. Aku sengaja menahan seranganmu secara langsung untuk memaksa tubuhku mengalami transformasi." Dia memutar lehernya sedikit, seolah-olah sedang merasakan perubahan di tubuhnya. Aura emas yang terpancar dari tubuhnya semakin kuat. "Sekarang transformasi garis keturunanku hampir selesai. Aku juga ingin melihat seberapa jauh kekuatan pedangmu bisa melangkah." Mata Luo Feng sedikit menyipit. Di sekeliling tubuhnya, kekuatan niat pedang mulai bergetar lagi. Seluruh dunia niat pedang yang sebelumnya menyelimuti wilayah itu kembali beresonansi dengan dirinya. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju tubuhnya, membuat aura tajam yang terpancar darinya semakin mengerikan. Jika sebelumnya Luo Feng masih menyisakan sedikit pengujian dalam serangannya, sekarang niat itu benar-benar menghilang. Dia akhirnya menyadari bahwa makhluk bernama Hegus ini kemungkinan besar adalah lawan yang paling sulit yang pernah ia hadapi sejak memasuki tanah abadi. Kekuatan hidupnya luar biasa kuat. Pertahanan tubuhnya sangat menakutkan. Jiwanya juga memiliki perlindungan khusus. Ditambah lagi, dia memiliki kendali alami atas kekuatan ruang. Semua keunggulan itu membuatnya hampir tidak memiliki kelemahan yang jelas. Namun, bagi seorang pendekar pedang sejati seperti Luo Feng, lawan seperti itu justru memiliki arti yang berbeda. Semakin kuat lawannya, semakin besar pula kesempatan untuk menembus batas dirinya sendiri. Luo Feng perlahan mengangkat tangannya. Di telapak tangannya, pedang bayangan darah emas yang terbentuk dari daun keabadian kembali muncul. Pedang itu memancarkan cahaya emas yang sangat tajam, seolah-olah mampu membelah langit dan bumi. Aura pedang itu bahkan mulai membuat ruang waktu di sekitarnya retak sebelum serangan dilepaskan. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya, membentuk badai niat pedang yang menakutkan. Luo Feng menatap Hegus dengan mata yang setenang permukaan danau. Kemudian dia berkata dengan suara datar, "Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Pertarungan kita baru saja benar-benar dimulai."